Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kami tentang problem solving guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Kognitif dengan dosen pengampu Dr. Subhan Azrin Sudirman MA. Untuk itu, marilah kita perkenalkan dulu kami dari kelompok 11 dengan anggota Zahratus Sipa dengan NIM 2215040044, dengan Nurani Nasution dengan NIM 2215040062, dan Putri Apipah dengan NIM 2215040049. Dalam materi problem solving ini kita akan membahas 7 poin utama. Tetapi sebelum itu terlebih dahulu kita mengetahui pengertian dari problem solving. Problem solving atau sering disebut dengan pemecahan masalah. Ini terdiri dua kata, di mana ada kata problem dan solving. Problem atau masalah adalah kesenjangan yang terjadi antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan jawaban sebagai jalan keluar. Sedangkan solving adalah mencari jawaban dari suatu masalah. Jika kedua kata tersebut digabung, problem solving adalah proses mental yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menentukan solusi dari suatu permasalahan. Dalam memecahkan suatu permasalahan, aktivitas pertama yang kita lakukan adalah aktivitas berpikir. Berpikir sendiri didefinisikan sebagai aktivitas mental yang membantu untuk memecahkan suatu persoalan sehingga menghasilkan suatu penyelesaian dari masalah yang ada. Sedangkan proses berpikir itu terjadi dari pembentukan pengertian atas informasi, pembentukan pendapat atas informasi-informasi tersebut, dan pembentukan keputusan dari informasi-informasi tersebut sehingga menghasilkan suatu pemecahan dari permasalahan. Sedangkan komponen berpikir ini menurut Mayer dalam Solso 1988 terbagi menjadi 3, di mana berpikir merupakan aktivitas kognitif yang terjadi di dalam mental. Berpikir merupakan proses yang melibatkan manipulasi pengetahuan di dalam sistem kognitif, dan berpikir diarahkan untuk menghasilkan pemecahan dari suatu masalah. Selanjutnya kita beralih kepada pengertian masalah. Masalah adalah suatu persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan yang terjadi antara kenyataan dan harapan untuk mencapai tujuan. Menurut para ahli psikolog kognitif, masalah adalah suatu kesenjangan antara situasi sekarang dengan situasi yang akan datang. Berdasarkan tingkat pengetahuan seseorang mengenai masalah yang sedang dihadapi, menurut Evan tahun 1991 membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, masalah yang hanya diketahui pada situasi sekarang, tetapi situasi yang diinginkan tidak diketahui. Kedua, masalah yang baik di situasi sekarang maupun situasi yang diinginkan, keduanya diketahui. Ketiga, masalah yang situasi yang diinginkan diketahui tetapi situasi sekarang tidak diketahui. Keempat, masalah yang baik situasi sekarang maupun situasi yang diinginkan tidak diketahui. Selanjutnya, jenis-jenis masalah menurut Greno, Ellis, and Hang 1993, masalah dikelompokkan berdasarkan proses kognitif yang terlibat dalam pemecahan masalah. Terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, induction structure problem. Kedua, transformation problem. Ketiga, argument problem. Tahapan-tahapan pemecahan masalah. Pemecahan masalah menurut Evans tahun 1991 adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan pemilihan jalan keluar atau cara yang cocok untuk mengubah kondisi sekarang menuju kepada situasi yang diharapkan. Tahapan pemecahan masalah menurut Sternberg tahun 2009 terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tahapan identification. Kedua, definition of problem. Ketiga, constructing strategy. Keempat, organizing information about problem. Kelima, allocation of resources. Keenam, monitoring problem solving. Ketujuh, evaluation problem solving. Poin selanjutnya yaitu metode pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan suatu proses mencari atau menemukan jalan yang menjembatani antara keadaan yang dihadapi dengan keadaan yang diinginkan, yaitu menurut Hayes tahun 1978. Sedangkan ruang masalah merupakan kesenjangan yang menentukan tingkat kemudahan dalam mencari pemecahan. Menurut pendapat Hayes tahun 1978, metode pemecahan masalah yang pertama yaitu penemuan secara acak atau algoritmik, yaitu semua jalan keluar ditempuh dengan menggunakan pengetahuan khusus untuk menemukan pemecahan.
Yang kedua, penemuan secara heuristik, yaitu seseorang menggunakan informasi guna menemukan jalan keluar yang mungkin benar bagi suatu pemecahan masalah. Ada beberapa metode dalam pendekatan heuristik, yaitu A. Proximity methods, B. Analogi, C. Matching, D. Generate test method, E. Means ends analysis, F. Backward search, dan G. Forward search. Poin selanjutnya yaitu faktor penghambat problem solving. Yang pertama yaitu persistence of set atau mental set adalah aktivitas mental yang dilakukan secara berulang ketika ia berhasil menghadapi masalah serupa namun dalam situasi yang baru. Sedangkan yang kedua yaitu functional fixedness adalah fungsi dari suatu objek yang dapat digunakan pada berbagai macam cara. Selanjutnya mental block. Mental block merupakan kurangnya rasa percaya diri sehingga menimbulkan hambatan secara psikologis yang menyelubungi pikiran seseorang. Faktor penyebab terjadinya mental block yaitu traumatik, respon negatif, pergaulan pendidikan yang tidak tepat, dan kekeliruan pengalaman hidup. Jenis mental block menurut Robert Dills terbagi menjadi 3, yaitu tidak ada harapan, ketidakberdayaan, dan tidak berharga.